Shalom warga kerajaan, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam segmen Family First hari ini. Hari ini kita akan bicara tentang peran seorang ayah atau peran suami di tengah keluarga. Baik, untuk sebagai dasar firman Tuhannya kita akan baca, saya akan bagikan beberapa ayat, yaitu dalam Kolose 3 ayat 19 sampai 21. Bunyinya demikian: Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Kemudian ada juga ayat di dalam Efesus 6, ayatnya yang keempat. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, warga kerajaan yang saya percaya hidup dalam terang firman Tuhan. Kita perlu tahu bahwa di dalam keluarga ada peran suami atau ayah di tengah keluarga. Apa saja peran itu? Yang pertama, seorang suami atau seorang ayah adalah bapa. Ya, bapa dari kata aba atau dari pater itu artinya sumber. Jadi bapa adalah yang menyediakan segala kebutuhan bagi keluarga, bagi rumah tangganya. Menyediakan kebutuhan itu bisa berupa kebutuhan rohani maupun jasmani. Nah, saya perlu dahulukan rohani, karena apa? Karena memang yang rohani lebih penting daripada yang jasmani. Keduanya penting, tetapi yang rohani adalah prioritas yang lebih utama. Skala prioritas haruslah kita perhatikan. Bagi seorang suami atau seorang ayah, setelah Tuhan yang utama, maka keluarga adalah yang pertama. Makanya segmen ini kita beri nama Family First. Jadi setelah Tuhan sebagai yang utama, keluarga haruslah menjadi yang pertama. Kedua, barulah kita melakukan pekerjaan kita, ya. Tugas-tugas pekerjaan, bisnis kita itu kemudian, ya. Dan yang terakhir adalah pelayanan, kegiatan kita di gereja atau dalam persekutuan doa. Jadi prioritas itu harus jelas dalam hidup kita. Jangan sampai kita memprioritaskan pekerjaan kita duluan, kemudian kita menomor duakan keluarga kita. Dengan alasan mungkin, loh, saya kan kerja ini untuk keluarga juga. Ini kan demi kepentingan keluarga. Kalau saya nggak kerja, mati-matian kerja keras, nanti keluarga saya akan hidup dalam kesulitan. Ada benarnya. Tetapi ingatlah bahwa keluarga tetap harus jadi prioritas yang utama, yang pertama, ya. Yang utama Tuhan, yang pertama keluarga. Jadi bagaimana? Kita bekerja, tetap saja kita melakukannya untuk keluarga, tetapi keluarga harus diperhatikan terlebih dahulu. Seorang ayah, seorang bapak harus punya skala prioritas ini. Jadi suami harus mendahulukan pasangan hidup dan anak-anaknya, barulah pekerjaannya. Mengenai pekerjaan juga bukan harus berarti kita bekerja sendirian. Sebaiknya saya memberi usul, jika kita ini punya satu bisnis sendiri, maka kita perlu melibatkan istri dan anak-anak kita pada waktunya. Ketika mereka sudah bisa bekerja, mereka bisa membantu, libatkan anak-anak di dalam bisnis kita. Kalau kita ikut orang, paling tidak ceritakan kepada istri kita, kepada anak-anak kita, apa yang kita kerjakan, apa yang ayahnya lakukan. Pekerjaan jasmani ini perlu untuk diketahui oleh istri kita, oleh pasangan hidup kita, ya. Karena jika pasangan hidup kita tahu bagaimana kita bekerja, apa yang kita lakukan, paling tidak dia dapat memberi satu masukan atau memberi kekuatan kepada kita, ya. Sedangkan misalnya, ya, juga kepentingannya kalau kita ini misalnya punya halangan,
Maka kalau kita bisnis itu milik kita pribadi, istri kita paling tidak bisa menghandle, bisa menggantikan tugas-tugas kita. Karena apa? Dia bukan orang awam. Janganlah kita pernah memandang remeh istri kita, pasangan hidup kita, dengan tidak melibatkan dia dalam pekerjaan seperti kamu tahu apa, kamu nggak bisa apa-apa. Jangan seperti itu, ya. Alangkah baiknya kita melibatkan istri kita, bahkan kemudian juga anak-anak kita, ketika kita melakukan pekerjaan, supaya jika kita berhalangan, istri atau anak kita bisa menggantikan kita. Yang kedua, seorang suami atau seorang ayah haruslah menjadi teladan dan seorang pengambil keputusan di tengah keluarga. Suami harus selalu menjadi teladan bagi istri dan anak-anak dalam melakukan serta memutuskan segala hal dengan baik dan konsisten sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi sebelum kita mendidik anak-anak kita tentang nilai-nilai kerajaan Allah, kita haruslah jadi orang yang pertama kali melakukannya. Kita menjadi teladan sehingga mereka lihat, wow, luar biasa. Bagaimana nilai kerajaan itu begitu indah, begitu baik, karena apa? Karena kita sebagai ayahnya melakukannya duluan. Atau kita sebagai suami sudah melakukannya, jadi teladan buat istri dan anak-anak kita. Yang ketiga adalah bekerja sama dengan istri dalam menjalankan rumah tangga. Banyak sekali bapak-bapak atau suami yang sepertinya cuma sibuk bekerja dan tidak mau ikut menjalankan rumah tangganya. Jadi semua serba diserahkan pada istri, ya, semua urusan rumah tangga yang menyangkut rumah tangga semua istri yang kerjakan, suami atau ayah tidak mau ambil bagian. Istri kita harus paham adalah seorang penolong yang sepadan. Jadi sifatnya dia penolong, bukan pembantu rumah tangga. Ya, ini harus jadi prinsip hidup kita ketika kita berkeluarga. Istri kita adalah penolong yang sepadan. Jadi siapa inisiatornya? Suami, ayah. Itu yang harus jadi inisiatornya. Tapi kita menghargai istri kita libatkan mereka dalam mengambil berbagai kebijakan. Ya, jadi jalani bersama istri sebagai penolong yang sepadan. Keputusan akhirnya memang tetap harus diambil oleh suami dan suami yang bertanggung jawab akan segala sesuatu. Tetapi janganlah kita pernah meremehkan istri kita, ya, dengan mengambil semua peran sendiri ataupun juga justru melimpahkan semua peran kepada istri dan kita sendiri tidak mau terlibat, tidak mau ikut-ikut dengan alasan kita capek, kita sudah sibuk bekerja dan merasa nggak perlu ambil bagian dalam menjalankan rumah tangga. Yang keempat adalah melindungi keluarga. Ini peran seorang ayah. Kita harus melindungi keluarga dari segala hal yang buruk. Ini bukan maksud saya seorang kepala rumah tangga ini harus latihan Thai boxing atau latihan bela diri, kemudian jadi orang yang jagoan. Ya, bukan salah kalau Anda bisa bela diri, saya rasa nggak jadi masalah. Akan lebih bagus lah, ya. Tetapi kalau melindungi keluarga bukan semata soal itu, bukan hanya soal itu, ya. Bagaimana kita melindungi keluarga kita terhadap segala hal yang buruk? Yang pertama, jauhi kekerasan dalam rumah tangga. Ini penting sekali. Suami istri itu wajar, Pak, kalau bertengkar. Memang wajar, karena ada dua pribadi yang bersatu. Tetapi janganlah ada kekerasan di dalam rumah tangga. Hindari itu. Sama sekali nggak boleh. Tanamkan itu karena ini jadi teladan juga buat anak-anak kita. Kalau mereka tidak pernah lihat kekerasan dalam rumah tangga, mereka nggak akan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga mereka. Tanamkan hal ini kepada anak-anak dengan menjadi teladan di dalamnya, ya. Lindungi juga dalam artian menjauhkan keluarga kita dari pergaulan yang buruk yang dapat merusak iman mereka kepada Tuhan dan merusak kebiasaan yang baik. Jadi kita perlu mengawasi bagaimana pergaulan kita, bagaimana pergaulan istri kita, bagaimana pergaulan anak-anak kita. Kita perlu tahu. Kita jangan cuek aja kemudian
Nanti dikira papanya kepo gitu. Nggak perlu ya. Bukan masalah, itu tanggung jawab kita. Kita perlu melindungi keluarga kita. Mereka bergaul dalam pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Firman Tuhan mengajarkan itu, ya. Ya, terutama jauhkanlah segala kebiasaan-kebiasaan buruk dalam kehidupan rumah tangga. Kebiasaan bertengkar, kebiasaan adu argumentasi yang nggak ada ujungnya, apalagi kekerasan. Jauhkanlah itu dari tengah kehidupan keluarga. Kebiasaan berbohong, kebiasaan berkata-kata tidak jujur karena takut dan sebagainya. Hilangkanlah itu kebiasaan-kebiasaan buruk dari rumah tangga kita. Kita melindungi keluarga kita terhadap hal itu. Dan yang kelima, yang terakhir adalah kita harus sebagai suami, sebagai ayah, memberi pendidikan dan ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan, agar anak-anak kita ataupun juga istri kita kalau dia belum sungguh-sungguh dewasa rohani dapat bertumbuh secara rohani dan menjadi orang-orang yang berguna atau menjadi berkat bagi keluarga, bagi orang-orang di sekitarnya, dan bagi bangsa dan negaranya. Dan semua itu adalah demi kemuliaan nama Tuhan. Kan saya mau usulkan agar kita ini sungguh-sungguh peduli dan mengutamakan mesbah keluarga dalam keluarga kita. Saya dan istri dan anak-anak melakukan mesbah keluarga sudah dalam waktu yang sangat lama ya, sudah bertahun-tahun, dan kami di situ sharing firman, kami sharing kehidupan sehari-hari. Bahkan saya membuka diri saya jika ada kritik dari istri atau anak-anak. Ya, usahakan untuk selalu punya mesbah keluarga. Dengan begitu kita bisa menjalankan peran kita sebagai ayah dengan lebih baik buat istri dan anak-anak kita. Selamat menjadi berkat, dan biarlah apa yang kita renungkan bersama ini sungguh-sungguh boleh kita laksanakan dalam hidup kita setiap hari. Sampai jumpa dalam Family First mendatang. Tuhan Yesus memberkati.